Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Iman Project. Nah, di video kali ini saya akan menjawab yaitu seputar pertanyaan yang masuk pada kolom komentar. Pertanyaannya seperti ini. Nah, teman-teman, jadi picker itu pasti ada targetnya, baik picker ataupun divisi lainnya, teman-teman, ya pasti di perusahaan juga ada targetnya. Namun untuk kecepatan itu tergantung kepada diri kalian. Namun biasanya di gudang itu diharuskan untuk cepat, teman-teman, ya untuk cepat, apalagi picker harus cepat, teman-teman, ya karena kalau kerja di gudang e-commerce itu membutuhkan kecepatan, teman-teman. Namun di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai target sesuai pengalaman saya, teman-teman. Yang pertama, saya bekerja di suatu gudang yaitu gudang e-commerce yaitu toko online. Yang kedua yaitu gudang B2B, business to business, ataupun bisa disebut DC, distribusi center. Dan saya akan bahas sangat itu mengenai picker pada saat di gudang e-commerce ataupun toko online. Nah, teman-teman, kalau si picker di gudang toko online itu ngambilnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi setiap barcode itu ada barcode tambahannya. Nah, di sini ada barcode tambahannya. Itu dibuat oleh si Imbon, teman-teman, ya, oleh si Imbon. Jadi si picker itu yang nembak barcode bukan ininya lagi nih. Bukan barcode di sininya, namun melainkan ada barcode tambahan di sini contohnya ataupun di sininya. Contohnya seperti ini, misalkan target di gudang e-commerce itu 1200. Di picklist itu ataupun di NHL PDT itu tertulis misalkan kalian harus mengambil Marina di lokasi A 5 pieces. Kalian pergi ke lokasi A, ngambil 5 produk seperti ini. Misalkan ambil di lokasi, tembak, jebret, kemudian ambil lagi yang kedua, jebret, ambil lagi yang ketiga, jebret, ambil lagi yang keempat, tembak lagi, jebret, ambil lagi yang kelima, jebret. Nah, itu kalian sudah mempunyai 5 target. Kemudian kalian yang kedua yaitu pergi lagi ke lokasi yang kedua yaitu lokasi B contohnya. Kalian harus mengambil leg boy 2 pieces. Kalian ambil lagi, tembak lagi, jet, ambil lagi, jet. Nah, teman-teman, seperti itu. Jadi jangan dua-duanya misalkan yang ini tembak terus, namun harus mengambil yang satunya. Jadi dua-duanya itu harus ditembak. Tidak boleh satu produk ditembak sampai 5 kali ataupun 2 kali sesuai permintaan. Jadi tidak boleh seperti itu kalau gudang e-commerce. Jadi kalaupun minta 5-limanya harus ditembak ataupun dua-duanya harus ditembak. Nah, lokasi pertama sama lokasi yang kedua kalian sudah mempunyai 7 target. Nah, itulah target kalian sampai dengan 1200 produk yang kalian tembak. Itulah target yang kalian miliki pada saat jadi picker di e-commerce, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu saya pernah bekerja di gudang B2B, business to business, yaitu menjual ke toko, si toko menjual lagi ke customer, teman-teman, ya seperti Alfamart. Nah, itu namanya B2B. Kan kalau di gudang B2B itu biasanya mintanya tuh nggak picisan seperti ini, teman-teman, ya. Itu biasanya kartonan. Jadi biasanya si picker itu ngambilnya itu hanya sampelnya saja. Misalkan satu karton ada 6 Marina. Kalian ambil saja satu, jebret, tembak, udah. Apakah benar? Kalaupun benar, kalian tinggal lihat, misalkan disuruh ngambil 5 karton. Kalian lihat kartonnya itu sama apa kagak, teman-teman. Barcode-nya kan di karton itu banyak barcode, teman-teman, ya, sama gak barcode-nya. Nah, itulah lokasi yang kalian ambil. Misalkan di lokasi A kalian harus mengambil 5 karton. Jadi kalian tidak seperti yang tadi, teman-teman, ditembak satu-satu, teman-teman, ya. Kalian hanya mengambil satu saja, buka, tembak satu barcode-nya saja, teman-teman. Misalkan disuruh mengambil 5 karton, udah ambil 5 karton seperti itu. Nah, itu satu lokasi dianggap satu target. Misalkan di gudang B2B itu targetnya itu 250. Jadi meskipun satu lokasi disuruh ngambil 5, itu kalian sudah mempunyai satu target. Kemudian kalian harus pergi lagi ke lokasi yang kedua yaitu lokasi B contohnya, teman-teman. Yang di lokasi B itu kalian harus mengambil 50 karton contohnya. Sama caranya seperti tadi, namun kalian ataupun sudah mempunyai 2 target sampai dengan 250 lokasi, teman-teman. Jadi perbedaannya kalau e-commerce itu hanya menembak targetnya itu sesuai produknya ini, teman-teman, ya, sesuai produknya ini. Misalkan 5, suruh ngambil 5 pieces, kalian sudah mempunyai 5 target. Namun kalau di B2B ini, kalau di gudang yang pernah saya bekerja, teman-teman, ya, dia mengambilnya lokasi seperti itu. Lokasi 250 lokasi, teman-teman. Nah, seperti itu. Jika kalian ingin bertanya, boleh di kolom komentar, teman-teman, kalau kurang paham.
Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.